Apakah selama ini kalian berpikir bahwa ketika kita bisa cepat panen dalam beternak entok, itu akan menjamin keuntungan yang akan kita dapat dari ternak entok itu sendiri? Jika selama ini cara berpikir kalian adalah seperti ini, maka kalian sudah melakukan kesalahan besar. Karena sebenarnya dalam beternak entok itu kita tidak hanya fokus kepada bagaimana supaya kita bisa cepat melakukan panen, tetapi yang lebih utama adalah bagaimana supaya kita bisa cepat panen dengan biaya hemat tetapi dengan hasil yang meningkat. Dalam beternak entok itu kita harus memikirkan finish dari sebuah proses. Finish dari sebuah proses peternakan adalah penjualan. Karena setelah penjualan lah kita bisa mengetahui apakah kita untung atau apakah kita rugi. Jadi kalau teman-teman hanya fokus kepada bagaimana caranya supaya entok cepat besar, kemudian supaya bisa cepat panen, maka tentunya teman-teman pasti hanya akan fokus memikirkan pakan yang akan kita berikan kepada entok supaya cepat besar. Dan salah satu pakan yang menjadi andalan peternak untuk supaya cepat panen dan cepat besar itu pasti dengan mengutamakan pakan dari pabrikan. Nah, ini sebetulnya inti dan poin pentingnya. Jadi kalau kita mengutamakan bagaimana supaya entok cepat besar dan cepat panen, itu sangatlah mudah. Cukup dengan kalian memberikan pakan pabrikan dari nol hingga panen. Tapi yang perlu teman-teman pikirkan adalah apakah dengan cara itu efektif dan kita bisa mendapatkan. Halo, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi kalian semua dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Rusky Bikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Baik teman-teman pemirsa dan sahabat semua, pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana supaya kita bisa cepat panen dalam beternak entok tetapi kita bisa tetap mendapatkan keuntungan. Karena tidak semua trik cepat panen itu bisa menguntungkan. Pemirsa, bukan sebuah rahasia lagi bahwa ketika kita menginginkan untuk entok cepat besar dan cepat panen, kita tidak perlu repot-repot untuk beli pakan ini, pakan itu. Tinggal saja kita berikan pakan pabrikan secara murni saja dari nol hingga panen. Pasti hasilnya entok akan cepat besar dan pada akhirnya entok bisa cepat untuk kita panen. Nah, tetapi kemudian timbul pertanyaan, apakah cara ini adalah cara yang efektif? Kalau kita hanya mengejar dan fokus kepada bagaimana supaya entok cepat panen, itu mudah, siapapun bisa melakukannya. Karena setelah panen nanti kita akan melakukan hal yang terakhir, yaitu kita akan buka buku, kemudian kita akan hitung biaya kos atau biaya pakan yang sudah kita keluarkan untuk membesarkan entok tersebut. Apakah nanti biaya kosnya sesuai dengan hasil penjualan atau tidak? Berhubung pakan yang kita berikan adalah pakan murni dari pabrikan dari nol hingga panen. Ini yang menjadi poin pembahasannya teman-teman. Karena menurut pengalaman kami, ketika kita menggunakan pakan pabrikan untuk membesarkan entok dari nol hingga panen, maka yang akan terjadi antara biaya kos atau biaya pengeluaran pakan dengan hasil panen yang akan kita terima nantinya itu sangat tidak sesuai. Lebih besar pasak daripada tiang atau lebih banyak pengeluaran pakannya daripada hasil penjualannya. Dan kalau memang teman-teman kurang percaya, silahkan dicoba. Karena mencoba sendiri itu jauh lebih meyakinkan. Barangkali teman-teman kurang percaya dengan apa yang kami sampaikan. Padahal apa yang kami sampaikan ini benar-benar sesuai dengan pengalaman yang sudah kami alami teman-teman. Pengalaman yang seperti ini, kenapa kami sampaikan? Supaya nanti teman-teman bisa menjadi bahan evaluasi. Supaya tidak mengikuti cara-cara yang menyesatkan atau yang merugikan. Pada intinya teman-teman dan sahabat semua, proses atau cara untuk mempercepat proses pertumbuhan entok agar supaya cepat dipanen itu sangatlah mudah. Asal kita mengandalkan pakan pabrikan saja itu sudah cukup. Pasti pertumbuhan entok akan lebih cepat dan bisa cepat kita panen. Tetapi yang menjadi masalah adalah cara ini sebetulnya tidak efektif karena nanti biaya pakannya sangat luar biasa banyak. Atau kalimat sederhananya adalah untuk apa kita bisa cepat panen, pada akhirnya keuntungan yang kita dapat itu sangat tipis atau bahkan tidak ada sama sekali. Lalu jika dengan cara ini kita tidak efektif, kemudian cara yang efektif seperti apa? Apakah kita harus menghindari pakan pabrikan atau tidak melibatkan pakan pabrikan sama sekali atau bagaimana? Nah teman-teman dan sahabat semua, bukan berarti kita akan meninggalkan atau tidak melibatkan pakan pabrikan sama sekali. Tetapi kita akan tetap melibatkan pakan pabrikan, hanya saja harus kita sesuaikan dengan usia entok itu sendiri. Dan yang paling efektif untuk kita memberikan pakan pabrikan adalah usia entok di usia 0 hingga usia 1 bulan atau paling lama 1,5 bulan. Itu paling efektif. Kemudian setelah itu kita sudah bisa mengkolaborasikan antara pakan pabrikan dengan pakan alternatif. Jangan kemudian dari 0 hingga panen kita mutlak pemberian pakannya dari pakan dari pabrikan. Yang akan terjadi sebagaimana yang sudah kami sampaikan, kita pasti rugi teman-teman. Jadi fungsi kita mengkolaborasikan antara pakan pabrikan dengan pakan alternatif tidak ada lain dan tidak ada bukan adalah untuk menghemat biaya. Biaya pengeluaran pakan atau biaya kos tentu akan terminimalisir teman-teman dan sahabat semua. Boleh kita
memikirkan bagaimana supaya entok cepat besar, cepat panen, supaya kita bisa cepat dapat cuan, ya. Tetapi kita tidak hanya berhenti di situ. Kita masih ada titik koma. Apakah cara yang kita lakukan tepat atau tidak? Contoh cara yang tidak tepat yaitu dengan cara-cara yang seperti kami sampaikan tadi, teman-teman. Kita mutlak menggunakan pakan pabrikan untuk mendongkrak pertumbuhan daripada DOE ataupun anak entok, bahkan dari nol hingga panen. Padahal itu adalah cara yang tidak tepat. Kenapa saya katakan tidak tepat? Bukan berarti kami muter-muter, teman-teman. Ya karena pada finishnya nanti setelah hitung-hitungan kita rugi kalau kita mengandalkan pakan pabrikan. Ya, secara hitungan panen kita bisa lebih cepat panen. Tetapi secara hitung-hitungan keuntungan, jangankan kita untung, bisa balik modal saja itu sudah syukur alhamdulillah, teman-teman. Dan ini fakta. Maka saran saya teman-teman dan sobat semua, jika memang ada cara yang lebih mudah, hemat dan bisa mendapatkan keuntungan, kenapa kita hanya fokus kepada cepatnya masa panen yang kita targetkan? Baik teman-teman, kami rasa cukup sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bisa menginspirasi serta bermanfaat untuk kita semua. Saya Rusky Bikatra undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan kembali untuk berjumpa esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.